Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Altasani, NIM 72114419107 akan mempresentasikan bab 9 dari Sistem Informasi Manajemen, Informasi dalam Praktik. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Banyak organisasi yang semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Sistem keamanan ini digunakan untuk meletakkan penjaga keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Keamanan informasi. Pada awalnya, perhatian secara eksklusif hanya terfokus pada keamanan sistem atau sistem security yang hanya mencakup perlindungan terhadap peranti keras dan data. Selanjutnya, cakupan meluas menjadi keamanan informasi atau information security, digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer, non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi. Terdapat 3 tujuan dari keamanan informasi. Yang pertama ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Contoh sistem informasi eksekutif, informasi SDM, dan sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, ketersediaan. Menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Contoh sistem informasi SDM dan sistem informasi eksekutif. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Terdapat 2, yaitu manajemen keamanan informasi itu sendiri dan manajemen keberlangsungan hidup. Manajemen keamanan informasi atau Information Security Management merupakan suatu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Manajemen keberlangsungan hidup atau Business Continuity Management merupakan suatu aktivitas untuk menjaga agar sistem informasi tetap berfungsi setelah terjadinya suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Ancaman keamanan informasi atau information security threat merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jenis ancaman, malicious software atau malware, terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Yang termasuk ke dalam malware adalah virus, worm, trojan horse, adware, dan spyware. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, dan yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Manajemen resiko. Terdapat 4 langkah-langkah dari manajemen resiko. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, dan yang kedua, menyadari risikonya. Ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk klasifikasi dampak sendiri ada 3. Yang pertama, dampak parah, membuat perusahaan bangkrut atau membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Yang kedua, dampak signifikan, menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan tetapi perusahaan masih dapat bertahan. Yang ketiga, dampak minor, menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Langkah yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Kategori pengendalian. Terdapat 3 kategori pengendalian. Yang pertama, pengendalian teknis atau technical control merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Contoh dari pengendalian teknis adalah pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Yang kedua ada pengendalian formal, merupakan pengendalian yang mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari
panduan yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian informal merupakan pengendalian yang mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.